Maka kubukalah mulutku dan diberikannya lah gulungan kitab itu kumakan. Ayat 3. Lalu firman-Nya kepadaku, hai anak manusia, makanlah gulungan kitab yang kuberikan ini kepadamu dan isilah perutmu dengan itu. Lalu aku memakannya dan rasanya manis seperti madu dalam mulutku. Firman-Nya kepadaku, hai anak manusia, mari pergilah dan temuilah kaum Israel dan sampaikanlah perkataan-perkataanku kepada mereka. Sebab engkau tidak diutus kepada suatu bangsa yang berbahasa asing dan yang berat lidah, tetapi kau kepada kaum Israel. Bukan kepada banyak bangsa-bangsa yang berbahasa asing dan yang berat lidah, yang engkau tidak mengerti bahasanya. Sekiranya aku mengutus engkau kepada bangsa-bangsa yang demikian, mereka akan mendengarkan engkau. Akan tetapi, kaum Israel tidak mau mendengarkan engkau, sebab mereka tidak mau mendengarkan aku. Karena seluruh kaum Israel berkepala batu dan bertegar hati. Lihat, aku meneguhkan hatimu melawan mereka dan berkepala batu dan membajakan semangatmu melawan ketegaran hati mereka. Seperti batu intan yang lebih keras daripada batu, kuteguhkan hatimu. Janganlah takut kepada mereka dan janganlah gentar melihat mukanya, sebab mereka adalah kaum pemberontak. Selanjutnya, firman-Nya kepadaku, hai anak manusia, perhatikanlah segala perkataanku yang akan kufirmankan kepadamu dan berikanlah telingamu kepadanya. Nah, artinya, kalau arti memakan gulungan kitab itu artinya apa? Memberitakan Injil. Ketika dia memberitakan Injil itu, isi kitab itu kepada kawan-kawan sebangsanya atau kepada saudara seimannya, itu enak diberitakan. Sama seperti orang memberitakan Injil itu enak. Tetapi ketika ditolak, itu terasa pahit. Makanya Yeskiel 3 itu menerangkan, seperti itulah arti makan kitab. Ketika kita menerangkan firman itu enak sekali. Tetapi ketika merasa ditolak karena ketegaran hati pendengar-pendengarnya itu terasa pahit di mulut. Makanya Yeremia 15 ayat 16. Apabila aku bertemu dengan perkataan-perkataanmu, maka aku menikmatinya. Firmanmu itu menjadi kegirangan bagiku dan menjadi kesukaan hatiku. Sebab namamu telah diserukan atasku, ya Tuhan Allah semesta alam. Jadi arti memakan kitab itu adalah ketika ketika Tuhan meletakkan firman itu untuk kita beritakan kepada orang, kemudian ditolak, itu terasa pahit di perut kita, terasa sakit perut. Itu maknanya. Yeremia 15 ayat 16 dan Yeskiel pasal 3. Itulah keterangannya. Artinya semakin melihat kebenaran Bible berbeda dengan doktrin, maka yang terjadi mules-mules menceret, kan begitu ya. Sapa dulu Kang Dito, sapa dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang menjelang pagi teman-teman sekalian, sahabat-sahabat semuanya. Silakan dilanjut, silakan. Enggak, ini Bang Zuma temanya kalau mau ini diganti nanti bilang aja Bang Zuma. Lanjut aja dulu. Saya monitor. Kang Dito, silakan. Tawadol kepada Gurunda karena kami menantikan di sini speech pengajaran dari Gurunda terkait dengan kitab suci ternyata berbenturan dengan doktrin mereka. Itu saya 5 menit angkat telepon dulu, Dek. Silakan dulu ya. Oh ya, siap. Baik, Gurunda. Oke, Pak Jospen, Anda mengatakan seperti tidak terasa beban kepahitan kebenaran yang kita sampaikan di dalam diskusi lintas agama. Itu pengajaran. Padahal pertanyaan saya adalah gulungan kitab itu gulungan kitab apa? Kok malah menjadi Anda curhat bahwa kadang orang Islam ini berdiskusi dengan Kristen menggunakan dalil Bible itu terasa pahit kalau ternyata itu kebenaran. Contoh, fakta penyaliban itu ada, tapi apakah Yesus yang putra Maria yang disalibkan? Sementara Lukas pasal 22 nomor 69, Yesus yang mau disalibkan ini masih di bumi, dia mengatakan, mulai sekarang anak manusia sudah duduk di sebelah kanan Tuhan yang Maha Kuasa. Lalu yang disalib siapa dong? Nah, ini dia. Makanya waktu tadi penangkapan yang saya unggah untuk Anda fahami, ya kan? Anda mengatakan omong imam-imam Yahudi itu udah kenal Yesus. Anda membawakan dalil tentang Yesus yang berbicara. Bukankah aku mengajarkan di bait Tuhan? Kenapa kalian tidak menangkap aku?
Itu tandanya mereka tidak tahu itu Yesus. Begitu pola berpikir yang rasional, Pak Jospen. Anda malah membenarkan apa yang saya sampaikan. Imam-imam kepala dan ahli Taurat itu yang diwakili oleh Kayafas, mereka tidak tahu Yesus yang mana, sehingga menggunakan alat yaitu Yudas yang dikatakan kerasukan setan. Yudas ini yang menjadi penentu jalan ke markasnya Yesus, dan Yesus yang mana? Pada waktu mau ditangkap, tentara itu mengatakan, "Aku cari Yesus." Yesus menjawab, "Akulah Yesus yang kau cari." Ditanya lagi sampai 3 kali. Apakah Anda tidak melihat kepahitan kebenaran di dalam Bible Anda? Pada waktu prosesi penangkapan di situ, ternyata para tentara ini tidak tahu kalau yang di hadapannya Yesus. Begitu saudara. Apa yang mau dibantah? Kalau metode pemakanan terhadap gulungan kitab dimaknakan tafsirnya begitu menurut Pak Jospen, Yehezkiel pasal 3 nomor 2, "Maka ku bukalah mulutku." Bagaimana buka mulut? Jangan diludahin ya, jangan diludahin. "Ku buka mulutku dan ku masukkan gulungan kitab itu ku makan. Di dalam mulutku terasa manis, di dalam perutku terasa pahit." Diulang di kitab Wahyu pasal 10 nomor 8, 9, 10. Ini ada 2 kitab yang dimakan. Kitab apakah itu? Itu pertanyaannya. Jadi doesn't make sense, saudara Pak Jospen. Oke. Anda sudah menjadi, yang pertama Anda mengatakan Arius. Terus kemudian Anda bukan Tritunggal. Anda terakhir mengatakan bukan Oneness atau JO. Inilah kebenaran, bagaimana kalian mentakwil sendiri, menafsirkan sendiri kitab yang Anda rasa dari Tuhan, tetapi sejujurnya buatan tangan manusia. Itu divalidasi oleh Paulus, Galatia pasal 6 nomor 11. "Lihatlah huruf-huruf besar itu yang kutulis dengan tanganku sendiri." Datang Al-Quran memberikan pemahaman, pedoman kepada manusia. Yang menerimanya disebut Islam, Muslim, mukminin. Diberitahukan tentang ada orang yang menulis dengan tangannya sendiri dan berkatakan ini dari Tuhan. Surah Al-Baqarah ayat 79. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fawailul lilladzina yaktubuna al-kitaba biaydihim thumma yaquluna hadza min 'indillah liyastaru bihi samanan qalila. Sadaqallahul adzim. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Bagaimana orang Islam ini tahu kalau Paulus menulis kitab dengan tangan dia sendiri? Galatia 6 nomor 11 menjawab siapa yang dimaksud oleh Allah. Paulus. Kemudian di perjanjian lama seorang nabi yang dikatakan bernama Yeremia, dia mengatakan tentang perselisihan dengan umatnya Bani Israel. Pasal 8 nomor 8 dia mengatakan, apakah menurutmu kita bijaksana memiliki Taurat Tuhan? Sesungguhnya pena palsu penyurat telah membuatnya menjadi bohong. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Jadi kalau Anda masih terdogma bahwa kitab ini suci, Bible ini datang dari Tuhan, Anda akan masih terjerumus dalam kesesatan. Di dalam Islam, kita mengenal Rasulullah Isa alaihissalam. Beliau adalah utusan Allah, hamba Allah. Pada waktu usia di timangan dia mengatakan, sehingga membuat umat Yahudi yang waktu itu ingin memberikan hukuman kepada maminya, Bunda Maria. Dia mengatakan baby ini, qala inni abdullahi ataniyal kitaba wa ja'alani nabiyya. Itu waktu di timangan. Seperti halnya ditulis oleh Gospel Thomas.
yang dibuang oleh bapak-bapak gereja dianggap sebagai apokrif. Jadi Yesus pada saat bayi sudah berbicara. Dia mengatakan, aku ini hamba Allah, aku diberikan kitab, dan aku dijadikan nabi. Allah ta'ala bisa. Itu dulu Pak Jospen, kalau mau bantah, ya saya harapkan sudah 5 menit. Mungkin abangku, gurundaku, masalah. Banyak saudara-saudara di bawah sudah merindukan. Masya Allah, kalau sudah selesai. Closing statement ya. Kok closing? Kan Jangan closing lah. kamu udah tutup. Nah, sebentar, dengarkan. Saya jawab sekarang. Nah, tetapi Wahyu 10 ayat 7, dari ayat 7. Tetapi pada waktu bunyi sangkakala dari malaikat yang ketujuh, yaitu apabila ia meniup sangkakalanya, maka akan genaplah keputusan rahasia Allah seperti yang telah ia beritakan kepada hamba-hambanya, yaitu para nabi. Ingat, keputusan rahasia Allah seperti yang telah ia beritakan kepada hamba-hambanya, yaitu para nabi. Makanya di ayat 8 dikatakan, dan suara yang telah kudengar dari langit itu berkata pula kepadaku, katanya, pergilah, ambillah gulungan kitab yang terbuka di tangan malaikat yang berdiri di atas laut dan di atas bumi itu. Itulah gulungan kitab, itulah ya keputusan rahasia Allah seperti yang telah ia beritakan kepada hamba-hambanya, yaitu para nabi. Nah, ayat 9, lalu aku pergi kepada malaikat itu dan meminta kepadanya, yaitu yang meminta apa? Keputusan rahasia Allah seperti yang telah ia beritakan kepada hambanya, yaitu para nabi. Nah, ayat 9, lalu aku pergi kepada malaikat itu dan meminta kepadanya supaya ia memberikan gulungan kitab itu kepadaku. Katanya kepadaku, ambillah dan makanlah. Jadi beritakanlah itu. Ia akan membuat perutmu terasa pahit, tetapi dalam mulutmu ia akan terasa manis seperti madu. Jadi ketika kita memberitakan firman Tuhan atau Injil Kerajaan Allah, itu terasa manis. Tapi ketika kita banyak yang menolak, ketika banyak orang menolak firman itu, terasa sakit. Lalu aku mengambil kitab itu dari tangan malaikat itu dan memakannya. Di dalam mulutku ia terasa manis seperti madu, tetapi sesudah aku memakannya perutku menjadi pahit rasanya. Maka ia berkata kepadamu, engkau harus bernubuat lagi kepada banyak bangsa dan kaum dan bahasa dan raja. Artinya apa? Walaupun terasa pahit, jangan kamu patah semangatmu. Tetap harus bernubuat lagi, tetap beritakan Injil kepada banyak bangsa dan kaum dan bahasa dan raja. Itu terima kasih ucapan saya. Oke, mohon izin. Mohon izin. Jadi gini, teman-teman sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam. Nabi Musa alaihi salam mengenal kitab Taurat, menjelaskan kitab Taurat, mengungkap kemudian apa yang ada di dalam isi Taurat. Begitu juga Nabi Daud memberikan pengajaran kepada kaumnya, kepada orang-orang di sekitarnya dengan penjelasan yang berdasar terhadap kitabnya, yaitu Zabur atau Mazmur. Baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam pun juga sama, menerima Al-Quran lalu menjelaskan isi Al-Quran. Wa idza quri'al Quran fastami'u lahu wa ansitu wa la'allahum turhamun. Jadi Nabi Muhammad menjelaskan isi Al-Quran, memberikan validasi pengesahan Kang Dito monitor, Bang Zuma kayaknya jaringan ya, signal ya. Jaringan Ah, iya. burung Itu naik lagi. tombak yang tumpul. Lanjut Gurunda. Ya, jadi Nabi Muhammad menjelaskan Quran, menguraikan Al-Quran, intinya mengenal Al-Quran. Khusu Al-Quran min arba'ah, terimalah Al-Quran dari keempat sahabatku. Nabi Muhammad kemudian menjelaskan, menguraikan, mentafsirkan, mentadabburi isi Quran, lalu kemudian mengharapkan umatnya memegang Al-Quran sampai hari kiamat. Lalu bagaimana dengan kitabnya orang Kristen yang mereka sebut Lukas, Markus, Matius, Galatia, Roma, Filemon, Efesus,
Galatia dan seterusnya. Apakah Yesus mengenal buku-buku ini? Tidak. Yesus tidak mengenal buku tersebut. Jangankan mengenalnya, sekedar untuk menyebut nama kitab tersebut, Yesus tidak pernah. Yesus tidak mengenal buku itu. Lalu bagaimana kedudukan buku tersebut? Semisal Matius dan seterusnya. Buku kanon ini adalah buku yang disusun kemudian dari hasil penyelidikan kesaksian-kesaksian terhadap kesaksian. Jadi bukan seperti Nabi Musa, bukan juga seperti Nabi Daud, bukan juga seperti baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Buku-buku yang dipegang oleh saudara kita hari ini itu adalah salinan-salinan yang tersusun dan yang disusun dan yang dirangkai berdasarkan hasil penyelidikan terhadap kesaksian-kesaksian orang yang ada pada masa itu. Makanya terkadang dikatakan kira-kira jam sekian, kira-kira, atau dikatakan dan menurut anggapan orang. Nah, ini bukti bahwa memang kitab tersebut hanyalah hasil penyelidikan semata, bukan firman Tuhan. Berarti ketika ada penjelasan di dalamnya, kalau dia hadits, maka harus bersanad dengan sanad yang sahih. Contoh misalnya, kita lihat di dalam Yohanes 1 nomor 43. Pada keesokan harinya, ini kan cerita. Ini cerita yang disusun oleh pihak ketiga. Pada keesokan harinya, Yesus memutuskan untuk berangkat ke Galilea. Yesus bertemu dengan Filipus dan berkata kepadanya, "Ikutlah aku." Artinya bahwa orang ketiga ini mencatat apa yang orang ketiga ini temukan di tengah-tengah masyarakat terkait dengan cerita tersebut. Berbeda kalau Yesusnya yang berbicara langsung, lalu kemudian dituliskan oleh muridnya. Maka narasi yang terjadi, yang ada di dalamnya, tentu narasi sama seperti Quran. Tapi karena ini hanyalah cerita orang ketiga yang dibangun atas hasil kesaksian-kesaksian orang, maka yang dikemukakan di sana, pada keesokan harinya Yesus memutuskan untuk berangkat ke Galilea. Yesus bertemu dengan Filipus dan berkata kepada Filipus, "Wahai Filipus, ikutlah denganku." Dari cerita ini, yang punya wewenang, yang punya validasi, yang punya kapasitas, yang tervalidasi untuk mengajarkan ajaran Yesus, namanya Filipus. Nah, mana pengajaran yang diajarkan oleh Filipus yang diterima dari Yesus ketika mereka berdua ke Galilea? Mana? Ditolak oleh gereja. Kemudian kita lihat catatan Markus. Kalau Markus ini asisten Paulus juga. Apa katanya? Sesudah Yohanes ditangkap, datanglah Yesus ke Galilea, memberitakan Injil Allah. Jadi tadi pengarang Yohanes menuliskan kalau Yesus memanggil Filipus untuk ke Galilea mengajarkan Injil. Markus juga menerima cerita, tapi kita tidak tahu dari mana sumber cerita Markus ini. Markus menemukan sebuah cerita, lalu dituangkan dalam tulisannya, sesudah Yohanes ditangkap, datanglah Yesus ke Galilea memberitakan Injil Allah. Ini tidak mungkin dari mulut Yesus. Markus entah dapat dari mana informasi ini. Sesudah Yohanes ditangkap, datanglah Yesus ke Galilea memberitakan Injil Allah. Nah, sekaitan dengan itu, yang tadi dipanggil ke Galilea itu adalah Filipus. Maka di dalam Kisah Para Rasul, lagi-lagi Lukas. Lukas lagi nih yang bercerita. Apa kata Lukas? Lukas menemukan sebuah kesaksian-kesaksian orang. Dia katakan di Kisah Para Rasul 8 nomor 35, maka mulailah Filipus berbicara dan bertolak dari nas itu, ia memberitakan Injil Yesus kepadanya. Jadi sahabat yang dimuliakan oleh Allah, yang pertama Yesus memanggil Filipus, ini menurut kesaksian, ini menurut tulisan daripada penulis Yohanes yang dihasilkan dari kesaksian orang yang tidak dikenal. Lalu Markus bercerita kalau Yesus itu ke Galilea memberitakan Injil kerajaan Allah. Markus juga tidak ditahu dari mana sumbernya,
Sama seperti Yohanes juga bercerita tidak ditahu siapa sumbernya, Lukas juga tidak tahu, begitu juga Markus kita tidak tahu siapa sumbernya. Dan di dalam catatan buku kedua Lukas, yaitu Kisah Para Rasul 8, juga kita tidak tahu dari mana Lukas mendapatkan cerita bahwa Filipus memberitakan Injil Yesus. Berarti ada Injil Allah disampaikan oleh Yesus, dan Injil Allah yang disampaikan oleh Yesus kemudian disebut sebagai Injil Yesus. Pertanyaannya kemudian, apakah Injil Yesus, apakah Injil Allah adalah kitab Markus, kitab Matius, kitab Yohanes itu sendiri? Sudah pasti bukan. Berarti informasi-informasi yang datang dan sampai hari ini di kita itu adalah catatan wartawan yang Yesus sendiri tidak tahu, di mana sumber-sumber cerita yang mereka dapatkan juga itu tidak diketahui. Lalu bagaimana mungkin buku yang tidak dikenali oleh Yesus, bagaimana mungkin penulis yang tidak dikenali oleh Yesus, bagaimana mungkin sebuah buku yang bukan Yesus sebagai narasumbernya bisa dijadikan sebagai panduan di dalam beragama? Padahal itu hanya cerita-cerita yang dikumpulkan oleh orang-orang dari kesaksian-kesaksian orang-orang yang juga tidak dikenal. Penulisnya tidak dikenal, narasumbernya juga tidak dikenal. Yang hanya sampai cerita di hari ini adalah bahwa itu dijadikan sebagai kitab suci oleh saudara kita Kristen. Kenapa demikian? Karena tidak ada nabi yang diutus kepada orang Kristen. Maka mereka hanya menggunakan cerita-cerita dari orang-orang yang mereka sendiri tidak kenal untuk dijadikan sebagai buku dalam beragama. Padahal Yesus tidak mengenal buku mereka, bahkan Yesus tidak mengenal agama Kristen. Sekira begitu sebagai pembuka, silakan. Oke, silakan Bunda Maret monitor. Bunda Maret. Bunda Maret, mute-nya dibuka Bunda. Tadi beliau ini juga bertanya soal ini. Bunda Maret. Kang Dito monitor, Kang Dito. Enggak didengar mungkin ini ya. Iya, beliau kayaknya malu mau bertanya sama Gurunda. Tidak apa-apa, Bunda Maret, berbicara saja. Ada kesempatan. Atau Mona, selamat siang Mona. Mona, Islam apa Kristen? Mona? Mona, buka mute-nya. Oke, saya sapa selanjutnya ada Parsha. Parsha, selamat siang. Dibuka mic-nya. Aduh, turun dia Parsha. Ini pisau sedap Kristen atau Muslim? Pisau? Kristen Bang. Kristen, oke, silakan. Mau ditanggapin? Gini, yang saya mau tanya, Al-Qurannya itu diterbitkan oleh siapa? Al-Quranul Karim banyak penerbitnya. Namun Al-Quran itu materi yang ada di dalamnya adalah materi yang diajarkan oleh baginda Rasulullah Muhammad SAW. Begitu juga dengan nama Al-Quran itu sendiri. Jadi Nabi Muhammad bercerita tentang kebenaran, tentang Tuhan, tentang amalan-amalan, tentang perbuatan, pokok-pokok keislaman, hal-hal sunnah, itu semua sudah dirangkai di dalam Al-Quranul Karim. Lalu kemudian dihafalkan oleh para sahabatnya, selanjutnya dibukukan oleh umat Islam itu sendiri. Jadi tak ada masalah dengan Quran. Yang bermasalah ini kitabnya saudara, karena Yesus tidak mengenal kitab saudara. Yesus tidak mengenal Lukas, Yesus tidak mengenal Markus, Yesus tidak mengenal buku Yohanes, buku Matius, Kisah Para Rasul, apalagi 13 buku Paulus yang dibuat Paulus. Itu sama sekali Yesus tidak kenal. Yesus tidak memberikan legitimasi. Jadi bagaimana mungkin sebuah kitab yang tidak dikenal oleh sumber, yaitu Yesus, dijadikan sebagai pegangan dalam beragama? Padahal ya agama itu harus bersumber dari Yesus. Nabi Muhammad sumber Al-Quran. Yesus sumber apa bagi Kristen?
Nabi Muhammad sumber Islam bagi umat Islam. Sumber Kristen siapa? Yesus? Enggak. Ibadah hari Jumat sumbernya Nabi Muhammad. Ibadah hari Minggu sumbernya dari mana? Enggak nyambung. Ya, halo. Nah, saya itu tidak ibadah pada hari Minggu, Bang. Jangan salah, Bang. Kenapa enggak ibadah hari Minggu? Kami itu ibadah pada hari Sabtu, bukan hari Minggu. Lah kenapa niru-niru Yahudi? Oh. Itu sesuai ajaran Yesus, Bang. Bukan niru Yahudi, Apa? Bang. Ajaran Yesus apa? Kepada Iya. non-Yahudi emang ada? Emang Yesus pernah mengajar non-Yahudi? Gini, Bang. Iya. Kami kan mempelajari atau menggunakan Alkitab. Tapi kami tidak sama dengan Kristen yang lain. Gitu, Bang. Iya, maksud saya Kristen selain daripada Katolik itu kan Kristen yang pecah dari Katolik, Iya, bukan Kristen yang berdiri sendiri. Protestan kami, Bang. Iya, berarti pohonnya adalah Katolik kan? Beda, Bang. Protestan itu ada berbeda-beda. Iya, tapi pohonnya satu yaitu Katolik. Enggak, Bang. Kami enggak ngikut mereka. Lalu dari mana agama Anda abad ke-16 nyambungnya ke Yesus? Lawang Katolik aja nggak nyambung, apalagi Protestan. Iya, gini. Pohon Protestan dan pohon semua agama Kristen sekte apapun itu Katolik. Tidak ada yang lain. Justru Protestan itu muncul disebut Protestan karena memprotes ibunya, yaitu Katolik. Iya, benar itu, Bang. Itu benar. Nah, kalau Protestan ini memprotes Katolik, sedangkan Katolik sendiri tidak dikenal Yesus, itu gimana ceritanya? Berarti sesama agama yang tidak dikenal Yesus cakar-cakaran. Abang jangan asal ngerocos, Bang. Apakah Yesus mengenal Katolik? Yang sopan aja bisa, yang sopan aja debatnya, gitu, Bang. Apakah Yesus mengenal Katolik? Saya nggak tahu, Bang. Saya kan bukan Nah, Katolik. kalau Yesus Katolik aja tidak kenal, apalagi Protestan. Anda ini cara menafsirkan sesuatu itu asal-asal. Bukan menafsir, itu fakta. Katolik tidak berasal dari Yesus, apalagi Protestan. Abang belajar dari mana, Bang? Kitab Anda yang Septuaginta bahasa Yunani tidak berasal dari Yesus, apalagi yang bahasa Indonesia. Di Kristen ini sekte apapun, apa yang berasal dari Yesus coba? Yang Kitabnya anehnya, enggak, bahas-bahas kitab kami. konsepnya tidak, Bahas selalu. makanannya tidak, hari ibadahnya tidak, tempat ibadahnya tidak, kitabnya tidak, Tuhannya tidak. Apa yang berasal dari Yesus di Kristen itu apa? Ada Tahu nggak? dari mana, Bang? Tahu dari mana? Ya tinggal Anda sebutkan, kan pertanyaan. Apa yang berasal dari Yesus yang ada di Kristen hari ini? Abang ini kan Makanannya enggak, minumannya enggak, Tuhannya tidak, rumah ibadahnya tidak, kitabnya tidak, hari ibadahnya tidak. Apa yang berasal dari Yesus? sekarang saya Kalau tanya. kami hari Jumat dari Nabi Muhammad, sunat dari Nabi Muhammad, puasa dari Nabi Muhammad, sholat dari Nabi Muhammad, infak sedekah dari Nabi Muhammad, Al-Quran hadits dari Nabi Muhammad, Allah kami kenal dari Nabi Muhammad. Semuanya bermuara kepada Nabi Muhammad. Lah kalau Kristen apa yang berasal dari Yesus? Emang Muhammad Nabi, Bang? Nabi, Bukan kayaknya. menurut Anda yang Kristen. Nggak ada tuh kayaknya di Al-Quran itu Nabi dia. Waduh, Rasulullah wa khataman nabiyyin. Sekarang apa yang berasal dari Yesus yang ada di Kristen? Banyak. Ya, satu aja, jangan usah banyak. Lebay kali itu, lebay cucok. Satu aja. Satu Bang, dari Yesus. Contoh. Kan itu diajarkan itu kasih kepada sesama manusia. Alah, itu aja terus, kasih aja terus. Mama itu aja terus kasih apa? Kasih perang dulu, bom dulu, bom. Emang Islam Bom. Habis itu setelah melakukan pemboman,
Suruhlah misionaris datang. Tak. Shalom. Shalom. Kau lapar, nak? Kau haus? Kau butuh tempangan, nak? Kamu butuh tempat tidur, nak? Ini kami kasih. Tapi kita berdoa dulu ya. Apa yang dari Yesus kepada Kristen ini apa? Ajaran kalian itu gitu. Enggak, kenapa jadi sensitif? Apa yang berasal dari Yesus yang ada di Kristen ini sebentar Natalan? Apakah acara Natalan itu dari Yesus? Kami nggak Natalan, Bang. Yang Natalan. Kami nggak Natalan. Yang Natalan itu kan pecahan. Anda kan pecahan dari yang Natalan. Kami nggak Natalan. Oke lah, tapi kan agama Anda dari yang Natalan. Anda protes, Anda revisi, Anda koreksi, Anda edit sehingga tidak Natalan. Ini Natal itu tidak diperintah. Kalau menyembah Yesus diperintah nggak? Menyembah itu diperintah. Mana dalilnya? Ada banyak. Satu aja, jangan lebay cucok, satu aja. Ada banyak, Bang. Abang kan katanya Satu aja saudaraku, satu aja. gimana nih? Mana perintah Yesus menyembah dirinya mana? Gimana? Perintah Yesus menyembah dirinya mana? Waduh. Hukum Taurat itu disuruh menyembah juga. Ya Allah, ya Allah. Tidak kalau lain. Yang berasal dari Yesus untuk Kristen itu apa? Nggak, itu jangan bahas seperti itu, Bang. Itu nggak fair, Bang, katanya, Bang. Iya, kalau di Islam, sholat sunatnya dari Nabi Muhammad, puasanya dari Nabi Muhammad, azannya dari Nabi Muhammad, infak sedekahnya dari Muhammad, semua yang ada di Islam berasal dari Nabi Muhammad. Sekarang yang berasal dari Yesus di Kristen itu apa? Nama Muhammad itu disembah. Kalian itu nyembah Ya Muhammad. Allah ya Karim. Yang berasal dari Yesus untuk saudara Kristen ini apa? Saya udah ngomong tadi, tapi abangnya nggak ini ngerucus terus. Gimana saya mau? Oh, kalung salib dari Yesus. Di mana itu Yesus memberikan kalung salib? Waduh, sudah kemana lagi, Bang, ini? Oh, gitu. Menara gereja. Oh, malah. Di mana Yesus kasih menara gereja, Bang? Jangan asal ngerucus, Bang. Saya nggak jawab seperti itu. Oh, center class. Oh, gitu. Oh, pohon Natal. Masa? Oh, gitu. Yesus kasih pohon Natal juga rupanya. Jadi agama Kristen itu hanya memakai nama Yesus untuk melegalkan ajaran Athena Romawi. Saya ini belajar di mana tentang Kristen kami? Lah, Kristen itu tidak pernah diajarkan Yesus. Enggak, Yesus tidak mengenal Kristen. Yang Yesus tidak mengenal bukunya Kristen. Ini debat apa nih? Saya nggak dikasih kesempatan ngomong. Nah, dari tadi Anda bisu rupanya. Perasaan dari tadi ngomong. Saya ngomong, tapi adanya itu. Dari tadi ngomong, cuman tidak pernah memberikan kebenaran. Saya sudah bilang, itu bisa saja. Cuman curhat, kan gitu. Curhat. Ya, Bang Pisau izin. Mungkin kasih Bunda Maret ini kayaknya mau ngomong Bunda Maret. Silakan Bunda Maret. Dari tadi mau ngomong nih. Host seharusnya itu fair. Entar dulu. Iya, entar dulu. Ini kan Kristen juga Bunda Maret ini. Silakan Bunda Maret. Mau ditanggapin mungkin. Apa yang dari Yesus untuk Kristen? Silakan Bunda Maret. Apa yang dari Yesus untuk Kristen? Ya kasihnya. Apalagi Jadi itu apa lagi? Masolangi. Apa itu kasih mana maksudnya apa? Apa Ya, kasihnya? sayangnya. Kasih sayang para kali. Kristen itu berasal dari orang-orang yang percaya kepada angkatan jahat, menerima ajaran dari angkatan jahat. Kenapa dibilang angkatan jahat loh? Lah, kalian percaya kebangkitan manusia hari ketiga? Itu kan tanda yang Yesus berikan untuk angkatan jahat. Matius 12 nomor 38 sampai 40. Orang Farisi, angkatan jahat ini yang adalah orang Farisi minta satu tanda
dan tidak diberikan satu tanda apapun selain anak manusia 3 hari 3 malam berada dalam perut bumi. 3 hari. itu Berarti hari itu ketiga kan bangkit orang atau masih Farisi terus yang lagi memang tambah 1 hari? tanda. Ada bonus? Enggak kan? Bukan orang Farisinya yang minta tanda, Bang, karena mereka nggak Nah, percaya. sekarang Iya. tanda yang diberikan kepada angkatan jahat itu keluar dari kubur kan? Ya, Kalian imani? gimana? Yang kalian imani itu tanda angkatan jahat atau bukan? Yang minta tanda itu siapa? Yang kalian imani ini adalah tanda untuk angkatan jahat atau bukan? Yang minta tanda siapa? Lah, bukan masalah minta tandanya. Yang Anda imani ini adalah tanda Tuhan itu untuk kan angkatan menjawab. jahat. Tuhan Anda itu kan mengimani, menjawab, bukan Anda mereka yang minta tanda. Anda mengimani tanda yang diberikan kepada siapa? Yang minta tanda siapa? Kan orang Farisi. Berarti kan Iya, mereka orang berarti Farisi minta tanda. Anda imani nggak tanda itu? Batu habis satu. Anda begini imani? kan mereka minta tanda. Begini nasib jadi Kristen. Begini Ayo, lembutkan hati saudari ya. Jadi angkatan jahat minta satu tanda dan tidak akan diberikan satu tanda apapun selain anak manusia akan keluar dari kubur pada hari ketiga. Anda percaya nggak kepada tanda ini? Percaya. Berarti Anda menerima kemudian tanda angkatan jahat untuk Anda jadikan sebagai simbol rutinitas ritual keagamaan. Itu pasti. Tapi memang benar terjadi kan? Terjadi bahwa itu adalah tanda untuk Dan angkatan. orang Farisi itu dijawab kan? Iya, Benar kan? artinya orang Farisi diberi tanda sebagai angkatan. Sebagai angkatan? Sebagai angkatan jahat. Berarti Anda ini adalah orang yang menerima tanda yang diberikan oleh Yesus kepada si jahat. Berarti agama Kristen ini adalah agama yang mewariskan tanda yang diberikan kepada si jahat. Berarti agama Kristen ini apa? Mereka itu begini loh, kan mereka yang bertanya loh, orang Farisinya yang bertanya. Jadi Tuhan kasih jawab. Dan itu Iya. benar terjadi. Nah, Ya udah, diberikanlah sampai tanda. di situ aja. Diberikanlah Sampai di tanda situ aja. kepada angkatan jahat. Bukan berarti semua jadi angkatan orang jahat. Loh, yang Anda terima hari ini itu adalah tanda untuk siapa? Karena sebelumnya Tuhan itu sudah bicara kepada murid-muridnya bahwa dia akan datang. Ah, itu semua rekayasa dari angkatan jahat Oh, Pak Bilang, ada tulisannya rekayasa. Ini adalah yang rekayasa. menginginkan. Ada tulisannya. Oh, jelas. Sekarang apakah Yesus mengenal cerita-cerita yang Anda katakan tadi? Apakah Yesus memberikan legitimasi dari cerita yang tadi? Bukankah itu cerita yang disusun oleh pengarang? Maka Yesus pergi ke sana untuk menyerahkan dirinya. Mereka itu saksi hidup yang Maka menyampaikan Yesus ke kepada sana Yesus. untuk menanggung semua penderitaan, Mereka itu bukan untuk pengarang, disalibkan. mereka saksi Itu kan yang cerita. menceritakan Siapa yang Yesus. menyusun cerita itu? Mereka melihat sendiri, mereka Contoh mendengar nih. sendiri. Contoh. Pengarang. Contoh, ketika kita lihat di dalam Matius 16, ini kita lihat data nomor 21, saya kasih contoh. Ketika dikatakan begini, sejak waktu itu Yesus mulai menyatakan kepada murid-muridnya bahwa ia harus pergi ke Yerusalem dan menanggung banyak penderitaan dan pihak tua-tua, imam-imam kepala dan ahli Taurat, lalu dibunuh dan dibangkitkan pada hari ketiga. Ini Yesus tahu nggak kalau ada pengarang seperti ini? Yesus tahu nggak kalau ada cerita yang disusun setelah dia pergi dengan cerita kayak disusun-susun gitu, membenarkan kemudian ajaran angkatan jahat tersebut. Yesus tahu nggak kalau setelahnya dia akan ada penyesat-penyesat yang memakai namanya? Yesus tahu nggak? Itu kan memang tulisan murid Tuhan Yesus yang bersama. Dari mana kemudian Anda mengatakan bahwa ini adalah murid Yesus? Itu kan tertulis di situ, di Injil itu. Injil apa itu, Markus? Apakah Yesus mengenal Bible, Matius? Kenapa enggak? Dia kan maha tahu. Oh, itu cerita.
Itu cerita Dia penyesat. Tuhan, dia pasti Itu, tahu. karena itu dia cerita, mau itu tahu, cerita, itu cerita, imani Itu saja. cerita, itu logika Itu aja lah, cerita karena imani dia saja. Tuhan. Sekarang saya buktikan di dalam kitab Anda sendiri. Yesus berkata, segala firman yang engkau berikan kepadaku telah aku sampaikan kepada mereka. Nah, apakah Yesus pernah menyampaikan Matius 16:21 ini kepada muridnya? Injil itu loh Bang, itu menceritakan Injil itu. perjalanan murid-murid Nah, dengan Yesus. itulah yang saya Mereka katakan menceritakan tadi, semuanya. bahwa Jadi mau pengarang pagi, mau Bible siang, mau malam, hanya mau menyusun ngapain. Mereka nulis kan kisah-kisah, kayak nulis diary menyusun gitu loh. cerita-cerita, lalu kemudian Kayak dijadikan diary. sebagai Abang kitab pernah nulis diary suci. nggak? Sekarang Melihat orang permasalahannya tua ngapain, adalah terus ditulis gitu. Yesus sendiri konon mengatakan bahwa aku tidak dapat berkata-kata dari diriku sendiri. Apa yang aku katakan adalah apa yang diperintahkan untuk aku katakan dan aku sampaikan. Pertanyaan saya, Matius 16:21 ini siapa yang berkata-kata seperti ini? Tuhan Yesus. Nenekmu kiper. Sejak waktu itu Yesus mulai menyatakan kepada murid-muridnya. Ini yang mengajarkan penulis Matius mengatakan ini siapa? Tuhan Yesus. Matamu suwe. Matamu siapa gini lah. Enggak ada cerita Yesus menambah Ada dan loh, mengurangi. Bang. Yesus Ada. mengatakan, aku tidak dapat berkata-kata dari diriku sendiri. Apa yang Kenapa aku katakan Tuhan Yesus adalah ngomong apa kayak yang gitu, coba? diperintahkan. Coba Bang, bentar. Kenapa Tuhan Yesus ngomong kayak gitu? Kenapa? Kenapa Tuhan Yesus ngomong kayak gitu? Iya, karena dia adalah rasul utusan Tuhan yang diutus kepada kaumnya Bani Israel untuk menyampaikan firman Tuhan kepada Bani Israel. Sedangkan pengantar-pengantar pengarang daripada kitab saudara itu tidak ada kemudian Yesus memberitakan berita seperti itu. Sewajak itu Yesus mulai menyatakan kepada murid-muridnya bahwa ia harus pergi ke Yerusalem dan menanggung banyak. Ini bukan ucapan Yesus ini. Ini pengantar pengarang buku Matius. Pertanyaannya, pengantar buku Matius ini sumbernya dari mana? Apakah Yesus mendengarkan berita itu? Apakah Yesus memberikan validasi tentang cerita-cerita pengantar Matius ini? Itu kan Kalau kesaksian Matius loh. Ya. Sekarang apakah ini sabda Yesus? Sekarang apakah itu sabda Yesus? Itu kan kesaksiannya. Apa Iya, yang dilakukan kesaksian sama berarti saya? bukan sabda Oh, Yesus abang kan? lagi sama orang tua abang. Terus abang Kesaksian. ceritakan orang tua itu Kesaksian bagaimana, katanya gitu loh kesaksian. ceritanya. Oke, Kesaksian kesaksian. yang dilihat secara Iya, langsung, yang sekarang didengar permasalahannya secara langsung. kesaksian Matius penulis buku Matius ini apakah setara dengan sabda Yesus? Gimana mau jawab? Iya. Supaya Anda nggak sadar. setara, mungkin nggak setara sih. Bang. Mungkin tidak Memang setara. yang dilihat, yang Mungkin didengar, tidak yang setara. diceritakan. Berarti Karena saudari, Matius, Markus, Lukas, Yohanes itu kan ceritanya hampir sama. Ya kan? berarti Jadi pengantar misalnya cerita Matius dari anak ini pertama, cerita dari bukan anak perkataan kedua. Yesus, bukan firman Tuhan apalagi. Lalu bagaimana mungkin ucapan-ucapan pengarang yang bukan ucapan Yesus diimani sebagai kitab suci? Ayo, bukankah Kenapa Yesus ini enggak? yang sumber? Kan Kenapa Yesus enggak? yang sumber. Kenapa enggak? Kan mereka melihat Tuhan Yesus. Bukan melihat dari manusia mana? yang lain. Dari mana kemudian ketika ada orang melihat Yesus lantas dia menulis lalu dikatakan tulisannya itu firman Tuhan? Hah? Siapapun yang melihat Yesus lalu menulis tentang Yesus lalu apa yang ditulisnya itu firman Tuhan gitu? Yang Enggak disebut lah, firman Tuhan itu saudariku yang diterima banyak Yesus, perjalanan, yang Itu diterima banyak Yesus, perjalanan. lalu yang disampaikan Yesus itu firman Tuhan. Lo kok tulisan-tulisan orang yang tidak dikenali, orang mencatat melihat Yesus kemudian mengkasti lalu ditulis Yesus pada jam 3 subuh mengkasti dia bersama Tante Markona, lalu kemudian setelah itu dia mampir di warkop Mancing minum lagi, Bang, kopi mancing. bersama. Itu pengarang kayak begitu kok dibilang firman Tuhan hanya gara-gara melihat Yesus. Kan aneh gitu loh.
Yesus adalah sang sumber Yesus adalah sang sumber pengajaran yang menerima pengajaran daripada Elohim yang mengutus dirinya. Bagaimana dengan orang yang menulis buku Matius ini? Apakah juga dia adalah penerima firman dari Elohim? Kan tidak. Lalu kenapa didudukkan dia sebagai firman Tuhan? Dengar sebentar. Kenapa dia harus menerima lagi sedangkan dia sedang berhadapan dengan Tuhan itu sendiri? Nah, apakah Yesus pernah mengatakan hal itu kepada pengarang Matius? Justru itu yang aneh. Yesus ada di tengah-tengah mereka, tapi mereka mengarang cerita. Kenapa enggak Yesus aja langsung yang menyampaikan itu? Karena sejatinya Kristen ini bukan berasal dari pengikut Yesus. Kristen ini berasal dari angkatan jahat. Kalau Tuhan Yesus langsung mengatakan, bukankah Yesus langsung mengatakan bahwa dia Tuhan, apakah manusia saat itu kan percaya? Tidak akan mungkin juga Yesus mengatakan sesuatu yang bukan kapasitasnya untuk ia katakan. Saudariku, Yesus itu manusia. Kesaksian Yesus, dia manusia. Yang saudara anggap Tuhan itu Yesus lain. Ya, Tuhan Yesus itu memang manusia, dia kan dalam wujud manusia. Tapi terus yang mengajarkan Anda bahwa dia Tuhan siapa? Hah? Yang mengajarkan Anda bahwa dia Tuhan itu siapa? Dari gereja. Nah, gereja. Masolang generasi. Hancur Mina, hancur. Ternyata gereja, sementara Yesus tidak mengenal gereja. Ya dari gereja lah bang awalnya. Ya nggak mungkin. Terus gereja dapat ilmu dari mana? Di tahun Tuhan Yesus saya kan nggak hidup di situ. Gimana sih? Nah, terus kan gereja mendapatkan pengetahuan dari mana? Tahunya dari mana? Dari mana ya? Dari pelajaran di masjid lah, dari masjid. Masuk lagi pinau manu, pangamanu. Mana bisa kayak gitu? Sebuah agama yang benar itu harus berasal dari sumbernya. Yesus itu sumber. Kami menghargai Yesus itu adalah sumber kebenaran. Kalau orang-orang Yahudi ingin selamat, maka jadikan Yesus itu sebagai jalan. Begitu. Tapi Kristen ini aneh, kelompok di luar daripada ajaran Yesus menjadikan Yesus sebagai objek penderita. Di setiap kelakuan Kristen selalu Yesus, Yesus, Yesus. Padahal Yesus sendiri tidak pernah memberikan pengajaran tentang kekristenan. Iya Yesus ya, karena dia kan rela berkorban untuk menyelamatkan manusia. Nah, ini lagi kekeliruan yang sangat besar. Yang menceritakan itu siapa? Yang menceritakan semua manusia. Kata siapa? Kata Alkitab. Bukan lagi gereja. Kalau Anda mengatakan kata Bible, artinya kata pengarang, sama aja. Kenapa bukan Yesus sih yang mengatakan itu? Bukankah Yesus itu diutus oleh Tuhan sebagai penyampai firman? Kenapa dia sebagai penyampai firman tidak mengatakan itu? Kenapa harus arahnya ke bapak-bapak gereja, ke Paulus, ke pendeta, ke pastor, ke Bible? Kenapa enggak Yesus? Itu bukan nabi, ya kan? Kalau nabi kan memang diutus gitu ya. Kata siapa Yesus bukan nabi? Itu kepada umatku seperti Nuh. Ya Allah ya Karim. Ucapkan ini kepada umatku, laki. Nah, datanglah nabi mengucapkan. Tapi kalau Yesus kan bukan nabi. Yesus kan itu memang ya Tuhan. Dia mau suruh siapa untuk mengucapkannya? Ya Allah, Yesus itu nabi. Tapi dia mengajarkan, dia memberitahukan. Orang-orang yang bicara langsung kepada Yesus berkata, kata perempuan itu, memberitahukan setelah dia nanti mati bagaimana. Nyatalah sekarang padaku bahwa engkau adalah seorang nabi. Orang yang bicara langsung dengan Yesus mengakui, Tuhan, nyatalah bagiku kamu itu adalah seorang nabi. Yohanes 4 nomor 19. Yesus itu penerima firman, makanya dia disebut nabi. Seorang penerima firman itu nabi. Yesus itu nabi. Karena dia adalah penyampai firman dan penerima firman. Di dalam kitabnya orang Yahudi,
di Bilangan 12 nomor 6, jika di tengahmu ada seorang nabi, maka aku Tuhan akan berbicara kepadanya. Nah, Tuhan berbicara kepada Yesus. Kenapa Tuhan berbicara kepada Yesus? Karena Yesus itu nabi. Begitu saudariku Maret. Lembutkan sedikit hatinya untuk belajar. Itu opini kamu cuma opini kamu itu. Ya, coba dibantah kawan, silakan. Kan langsung gemetaran lututnya. Ayo bantah. Bantah pernyataan Yohanes 4:19. Nyata bahwa Yesus itu bagi Bani Israel adalah seorang nabi. Bagi orang Kristen di luar Bani Israel, Yesus itu Tuhan. Kan lawak-lawak. Aneh. Gimana ada ditulis Tuhan itu penulis nabi? Loh, Yohanes 4:19. Bagi orang Yahudi, Yesus itu nabi. Coba bacain. Kata perempuan itu kepada Yesus, Tuhan, nyata sekarang padaku bahwa engkau seorang nabi. Itu kan perbicaraan Yesus dengan orang yang ada pada saat itu dengannya. Sedangkan Kristen 2000 tahun datang kemudian mengatakan Yesus Tuhan. Tuhan, nyatalah bagi kami bahwa engkau adalah Tuhan. Dari mana? Dari Paulus. Karena Paulus itu sebenarnya mempromosikan. Pernyataan orang sih, pernyataan manusia dia sendiri. Ada nggak Yesus kemudian membantah ketika dia disebut nabi di situ? Ada nggak? Nabi Musa ketika Tuhan mengutus. Ada nggak kemudian Yesus membantah